Halo semuanya, selamat datang di kanal Oppa Dosen. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran flowchart dan logika. Di video yang seri belajar kemarin itu, eh, saya sudah membahas tentang bahasa pemrograman apa sih kira-kira yang cocok untuk pemula, untuk yang belum bisa pemrograman, untuk yang baru belajar bahasa pemrograman. Ya, bahasa yang saya sarankan adalah C++, karena dia nanti bisa ke semua bahasa lainnya. Kalau kalian sudah bisa bahasa C++, tentang penulisannya, seenggaknya kalian bisa mengerti cara penulisannya, kalian bisa untuk beralih ke PHP misalnya untuk bagian platform web, atau ke bahasa-bahasa turunan lainnya seperti Java, misalnya C Sharp, eh, Golang, misalnya seperti yang lainnya. Tapi nggak sampai situ aja, kalian bisa belajar bahasa lain juga, misalnya seperti eh, Basic atau seperti Python, dan banyak bahasa lainnya yang cukup mudah untuk dimengerti. Ya, kita kembali ke flowchart. Kenapa sih kalian harus belajar mengenai logika dan flowchart terlebih dahulu? Suatu aplikasi itu sebenarnya adalah runtutan daripada logika. Dia step-stepnya seperti apa, sama kayak kalian keseharian. Kalian dari bangun tidur sampai pun mau tidur lagi, apa sih yang kalian kerjakan? Di situ ada runtutan stepnya, di situ kalian ada decision, ada problem solving di sana. Nah, itu semua proses itu digambarkan dalam bentuk bagan-bagan flowchart. Nah, flowchart itu sendiri distandarisasi oleh ANSI, bentuk-bentuk simbolnya sebagai bentuk standar baku. ANSI itu adalah American National Standard Institute. Dia distandarisasi tahun 60-an. Kalau Indonesianya mah SNI. Nah, ini yang punya helm biasanya ada logo SNI-nya. Lalu dia juga diadaptasi simbol flowchart ini oleh ISO. ISO ini adalah standarisasi untuk global, untuk seluruh dunia. Dia diadaptasi dari ANSI tahun 70-an. Nah, karena flowchart menjadi bagan standar, kita akan belajar dari sini dulu. Untuk menerjemahkan logika kita, kita mau bikin logika kita ke dalam bentuk bagan flowchart ini. Gunanya apa sih? Gunanya adalah kalau kalian nanti bikin suatu aplikasi, nggak semuanya klien kalian, user pengguna kalian misalnya, dia mengerti program kalian akan seperti apa, jalannya seperti apa. Nah, gunanya bagian flowchart adalah seperti ini. Dia menerjemahkan step-step yang tadi itu ke dalam bentuk flowchart agar lebih mudah dimengerti, mudah dibaca untuk orang yang tidak mengerti bahasa pemrograman ataupun bahasa teknik. Flowchart ini apakah dipakai khusus untuk pemrograman saja atau teknik saja? Enggak juga. Biasanya flowchart ini dipakai untuk penerjemahan logika ataupun step-step langkah-langkah di banyak kurikulum pendidikan yang lainnya. Misalnya seorang anak, dia kesehariannya seperti apa, dia bisa digambarkan seperti flowchart juga. Meskipun ada bantuan dari deskripsinya. Anak ini ngapain aja sih? Dia decision makingnya seperti apa, dia problem solvingnya seperti apa, bisa digambarkan pakai flowchart juga. Nah, di video pertama kali ini kita akan mempelajari dulu bagannya apa aja sih, bagan standar yang biasa dipakai di flowchart. Nanti untuk video berikutnya, seri berikutnya, kita akan belajar menerjemahkan logika kita secara sederhana ke bagan flowchart ini. Jadi, saya harap kalian bisa mengetahui dulu bagannya apa aja sih, kegunaannya untuk apa sih bagan seperti ini, simbol-simbolnya seperti apa gunanya. Oke, lanjut aja kita ke bagian yang pertama. Ada flow line, arrow ataupun panah penunjuk. Ini menunjukkan suatu proses order, step dari suatu operasi ke operasi yang lainnya. Dia terhubungnya kemana nih?
Misalnya kalian habis bangun tidur, ada simbol ini bangun tidur misalnya. Nah, dia kalian menunjuknya ke arah mana? Misalnya habis bangun tidur, ku terus mandi. Nah, atau habis bangun tidur, ku tidur lagi misalnya. Kayak Mbah Surip. Nah, seperti itu. Biasanya arrow ini ataupun flow line ini dalam bagian standarnya adalah dari atas ke bawah bentuknya, atas ke bawah ataupun dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Standarnya seperti itu. Lalu ada bagian yang berikutnya lagi bentuknya terminal. Terminal ini bentuknya agak seperti stadium, bukan stadion yang bulat kayak GBK gitu ya, tapi agak, kalau kalian tahu trek lari yang di tanah liat agak melonjong gini, nah itu namanya terminal. Ini merepresentasikan, menggambarkan awal dari suatu proses ataupun subproses ataupun logika nanti ke akhirannya. Representasinya biasanya untuk yang awalan ada tulisan start atau mulai dalam bahasa Indonesianya, dan yang paling akhir kalau sudah menuju logika akhir, misalnya kalian habis tidur, nah sudah itu misalnya selesai, maka di situ tulisannya yang paling bawah adalah end ataupun akhir, seperti itu. Lalu bagian berikutnya adalah proses. Proses ini bentuknya persegi panjang. Dia isinya adalah operasi-operasi. Kalian bisa merubah value di sana, kalian bisa melakukan apapun di sana, misalnya direpresentasikan sebagai persegi panjang. Disinilah banyak suatu proses dilakukan. Lalu ada juga decision ataupun pilihan. Bentuknya diamond. Bentuknya diamond ini menggambarkan suatu kondisi. Misalnya kalau kalian dari Jakarta mau ke Bandung, kalian akan milih tuh misalnya apakah kalian lewat Bogor, lewat Sukabumi, atau kalian lewat Purwakarta atau Cikarang misalnya. Nah, ini decision. Bentuk bakunya adalah true or false, yes or no. Apakah kalian mau ingin lebih cepat, maka kalian memilih misalnya ke Purwakarta. Atau kalian mau santai-santai dulu, kalian mau ke kebun binatang dulu misalnya, kalian bisa ke Bogor misalnya. Itu adalah decision. Bentuknya adalah yes or no. Kita sesuai kondisi nanti kalian akan seperti apa. Lalu juga ada input output. Bentuknya seperti jejaring genjang, kayak persegi panjang, cuman agak miring dikit gitu. Nah, ini suatu inputan dan outputan dari suatu data. Misalnya kalian mengisi suatu gelas, isinya inputannya adalah, masukannya adalah susu atau sirup atau yang lainnya. Seperti itu. Contohnya sederhananya. Ataupun kalian menampilkan gelas ini isinya apa sih? Apakah gelas ini isinya susu atau sirup atau madu? Misalnya seperti itu ya. Lalu juga ada anotasi. Anotasi ini nanti digambarnya seperti ini ya. Ini mengindikasikan suatu komentar, suatu labeling. Proses itu ngapain sih sebenarnya? Di proses itu misalnya kalian menjabarkan lebih detail. Bahwasanya saya lewat Karawang misalnya, lewat Cikarang, saya lewat tol elevated misalnya, saya nggak lewat tol bawah. Nah, kalian bisa pakai annotation ataupun komentar di sana. Nah, di bahasa pemrograman ada juga komentar. Ini biasanya bentuknya ada awalannya di slash dulu, atau titik koma, atau slash dan bintang. Nah, gunanya komentar ini di bahasa pemrograman, dia nggak akan dieksekusi, cuman dia ada di script nantinya. Dia sebagai, kalau saya ibaratkan sebagai panduan kalian. Script ini anotasi gunanya untuk apa sih? Dia sebagai komentar saja. Dia sebagai deskripsi, panduan. Kita berlanjut ke bagian berikutnya, ada predefined process. Predefined process ini bentuknya hampir sama kayak persegi panjang, hanya saja dia ada kayak kotak di pinggir-pinggirnya, nanti digambar, bisa kalian lihat. Ini menunjukkan sebuah nama proses yang sudah didefinisikan di sebelumnya.
di misalnya proses naik jalan tol elevated misalnya. Nanti kalian bisa di predefined proses ini. Terus juga ada on page connector. On page connector ini bentuknya bulat seperti ini. Ini digunakan ketika gambar yang kalian gunakan terlalu panjang, tapi ini khusus untuk satu halaman saja ya. Misalnya kalian buat suatu perulangan angka 3 kuadrat misalnya. Maka di sana kalian bisa bikin di on page connector khusus untuk satu halaman saja. Tapi ada labeling juga, misalnya konektor 1 menuju ke konektor 1 juga di halaman yang sama. Labelnya harus sama, 1 ke 1. Kalau 2 misalnya ke 2, nggak bisa 1 ke 2, seperti itu. Khusus hanya satu halaman saja. Terus juga ada off page connector. Off page connector ini digunakan misalnya proses kalian sudah terlalu panjang, sudah sampai akhir halaman, kalian bisa pakai off page connector, gambarnya kayak pentagon gitu, kayak bentuk rumah terbalik lah, seperti itu. Misalnya sudah sampai akhir halaman, kalian labeling juga nih off page connectornya 1 ke 1 di halaman yang lain, halaman berbeda, seperti itu. Lalu juga ada simbol-simbol yang lainnya seperti database. Misalnya database itu bentuknya agak silinder, bentuknya seperti disk drive, misalnya seperti dulu. Ini data file, suatu data ataupun database. Misalnya kalian mau masukin data atau mau ngambil data dari database, nah bentuknya bagannya adalah silinder seperti ini, kayak tabung. Lalu juga ada dokumen. Kalau kalian ngambil dokumen misalnya, bentuknya agak seperti ini, agak rectangle, tapi di bawahnya ada kayak gelombang gitu. Nah, ini untuk yang single, dia bentuk hanya satu aja. Tapi kalau misalnya ada banyak dokumennya, dia agak bertumpuk gitu. Terus juga ada manual input. Manual input ini bentuknya kayak gini nih, ada di atas ini. Nanti kalian bisa lihat. Dia gunanya untuk inputan manual seperti keyboard, seperti mouse. Nah, kalau kalian mau masukin nama, biasanya kan kalian kalau typing email misalnya kayak input keyboard, nah kalian bisa pakai dari situ ya, digambarkan. Terus juga ada preparation atau inisialisasi. Bentuknya hexagon, cuman agak panjang dikit. Ini kalian bisa mendefinisikan variabel seperti ini. Misalnya gelas ini masih kosong, atau gelas ini nanti bisa diisi apa gitu. Nah, preparation seperti ini, dia pendefinisian variabel, apakah gelas A itu susu ataupun apakah gelas B itu susu. Nanti ini sebelum diproses ya, misalnya gelasnya masih kosong, kalau diproses itu sudah diisi, tapi kalau preparation ini dia masih inisialisasi, ini loh gelas, ini loh variabel. Nah, seperti itu dulu gunanya diagram. Apakah diagram ini harus flowchart aja? Enggak juga. Kalian bisa pakai UML misalnya, atau Dragon chart, seperti itu. UML biasanya dipakai untuk program yang object oriented programming. Di sana ada class diagramnya, di sana ada activity diagramnya. Activity diagramnya ini hampir mirip sekali bahkan sama dengan flowchart. Jadi kalau kalian bikin skripsi misalnya, atau bikin suatu modul, suatu lembar pekerjaan, kalian pakai UML, kalian nggak usah lagi pakai flowchart sebenarnya kalau kalian sudah pakai UML. Nah, sampai sini aja dulu untuk video pertama. Ini untuk pengenalan aja flowchart dan logika seperti apa. Ini pengenalan bagannya dulu. Nanti kita akan belajar penterjemahan logika ke bagan flowchart untuk di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, silakan di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video yang berikutnya.